Swastiastu. Swastiastu. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai kaidah pencacahan dan peluang suatu kejadian. Berikutnya kita mulai aja langsung. Jadi topik for today itu ada kaidah penjumlahan dan perkalian, ada faktorial dan permutasi unsur beda, ada permutasi unsur sama dan siklus dan kombinasi dan peluang kejadian. Penjumlahan. Sebagai contoh, ada sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama ada P1 kemungkinan hasil yang berbeda, pada cara kedua ada P2 kemungkinan hasil yang berbeda, pada cara ketiga ada P3 kemungkinan hasil yang berbeda, serta demikian selanjutnya hingga cara yang ke n ada Pn kemungkinan hasil yang berbeda. Sehingga total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut, yaitu P1 tambah P2 tambah P3 tambah T titik tambah Pn dengan cara berbeda. Secara simpel, aturan ini dipakai apabila suatu kejadian tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Latihan soal. Putra seorang pelajar SMK swasta di Purwokerto. Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Di antaranya sepeda, ada sepeda mini, sepeda gunung, ada sepeda motor atau Yamaha, Honda, Suzuki, serta mobil sedan, Kijang, pick up. Berapa banyak cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Ya, begini solusinya. Ada 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan 8. Ya, sekian presentasi dari saya. Kaidah perkalian. Apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam n tahap yang bersaling berurutan, di mana tahap 1 bisa berlangsung dalam Q1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam Q2 cara, tahap 3 dapat terjadi dalam Q3 cara, demikian seterusnya hingga tahapan ke n bisa berlangsung dengan cara Qn cara, maka kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 kali Q2 kali Q3 kali titik kali Qn dengan cara berbeda. Secara simpel, kaidah ini digunakan apabila suatu kejadian dapat dilakukan secara bersamaan. Latihan soal. Dari kota A dan ke kota B dapat ditempuh dengan 3 jalan. Dari kota B ke kota C dapat ditempuh dengan 6 jalan. Jika seseorang ini ingin pergi dari ke kota A dan ke kota C, beberapa cara jalan yang bisa ditempuh? Dan ini solusinya. Nah, ini cara solusinya, yaitu 3 dikali 6 sama dengan 18. Selanjutnya, notasi faktorial. Apa itu notasi faktorial? Notasi faktorial diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari n sampai 1. Contohnya, n elemen himpunan bilangan asli. Maka, bisa kita tulis n faktorial sama dengan n kali dalam kurung n-1 dikali n-2 dikali seterusnya hingga kali 3 kali 2 kali 1. Diartikan sebagai 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Selanjutnya, latihan soal. Tentukan nilai n dari dalam kurung n plus 7 faktorial per dalam kurung n plus 5 faktorial sama dengan 72. Nah, solusinya adalah dalam kurung n plus 7 dikali dalam kurung n plus 6 dalam kurung n plus 5 faktorial per n per 5 faktorial. Bisa kita coret
72, sehingga menjadi dalam kurung n plus 7 dikali n plus 6 sama dengan 72. Jadinya n sama dengan 2 karena 9 dikali 8 sama dengan 72. Berikutnya permutasi sebagai unsur. Untuk semua bilangan positif n dan r dengan r kurang dari n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada satu waktu dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung n, r sama dengan npr sama dengan permutasi nr sama dengan n faktorial per dalam kurung n kurang r faktorial. Kata kuncinya adalah banyaknya cara tetapi tidak ada unsur yang sama. Kalau unsur sama itu berarti unsur yang sama. Berikut artian soal. Pada pemilihan siswa teladan akan dipilih siswa teladan 1, 2, dan 3. Jika terdapat 6 calon siswa teladan, banyaknya cara pemilihan siswa teladan tersebut adalah, cara menjawabnya adalah 6 permutasi 3 bisa kita tulis 6 faktorial per dalam kurung 6 kurang 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Bisa kita coret sehingga menjadi 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 cara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi unsur sama. Permutasi unsur yang sama yaitu banyaknya permutasi n unsur memuat k unsur yang sama, k1 unsur yang sama, k2 unsur yang sama, dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, p dalam kurung n jumlah kata dalam jumlah huruf dalam satu kata, ya, dan k di sini adalah huruf yang sama, huruf satu yang sama dalam satu kata tersebut, k2 huruf yang kedua yang sama, sampai seterusnya. Nah, sama dengan n faktorial per k1 faktorial, k2 faktorial sampai seterusnya, sampai jumlah dari kata yang sama tersebut ada berapa banyak dia. Nah, di sini kata kuncinya adalah banyak cara ada unsur yang sama. Nah, di sini adalah yang soalnya banyak cara penyusunan untuk kata basa-basi, yaitu, nah, di sini B ada 2, A ada 3, dan S ada 4, dan I ada 2. Di sini solusinya adalah P dalam kurung jumlah katanya dalam satu huruf ini ada 10, lalu B kata K1 pakai 2, K2 nya adalah 3, K3 nya adalah 4, dan K4 nya ada 2 yang saya sebutkan kata yang sama tadi. Lalu di sini n nya adalah 10 faktorial, lalu per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 3 kali 2 kali 4 faktorial kali 2. Nah, itu sama dengan 1260 cara. Nah, di sini ada permutasi siklis. Nah, permutasi siklis merupakan suatu permutasi melingkar yang tentu saja menggunakan urutan melingkar. Nah, atau sebuah cara yang menggunakan guna menentukan suatu susunan dalam lingkaran tersebut, yang dimana susunan tersebut disusun secara siklis atau melingkar. Nah, yang juga memperhatikan urutan dari lingkaran tersebut. Banyaknya permutasi siklis dari n unsur berbeda dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, n p siklis sama dengan n-1 dalam kurung n-1 integral. Nah, kata kuncinya yang penting ada kata duduk melingkar yang berkaitan dengan lingkaran. Maksud saya n p siklis sama dengan dalam kurung n-1 faktorial. Nah, di sini latihan soalnya, dari 5 orang anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi suatu meja bundar. Nah, banyak cara penyusunan yang bisa dibikin dari 5 orang tersebut, yaitu solusinya 5. Nah,
Di sini kan ada 5 orang anggota. Dia menggunakan di sini di depan P-nya ada 5, yaitu nih siklus sama. Jadi 5 P siklus sama dengan dalam kurung 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Jadi materi berikutnya adalah kombinasi. Jadi kombinasi merupakan suatu pengelompokan dari sebagian atau seluruh elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Jadi dia itu nggak berurutan. Terus cara untuk menentukan banyaknya kombinasi dirumuskan dengan rumus yang ada. Nah, kata kuncinya di sini adalah banyaknya cara tanpa memperhatikan urutan. Jadinya dia itu tidak diperhatikan urutannya. Rumusnya adalah n kombinasi c k itu sama dengan n faktorial per n min k faktorial dikali k faktorial. Nah, n ini adalah banyaknya suatu ruang sampel dan k ini adalah banyaknya yang diinginkan gitu. Apa yang diinginkan itu banyaknya k disimbolkan. Jadi kita lanjut dengan latihan soal biar lebih cepat nangkepnya. Jadi ada 15 bola berwarna merah dan 5 bola berwarna kuning. Akan diambil 5 bola yang terdiri dari 2 bola berwarna merah dan 3 bola berwarna kuning. Banyak cara mengambil bola tersebut adalah, nah di sini pertama kita perlu garis bawahi ada 15 bola berwarna merah. Nah di sini kan tujuannya dia nyari 2 bola berwarna, diambil 5 bola yang terdiri dari 2 bola berwarna merah. Oke, mohon maaf nih solusinya tampil duluan ya, soalnya saya salah pencet. Jadi di sini langsung aja 5 bola yang terdiri dari 2 bola berwarna merah ya, warnanya merah, dan 3 bola berwarna kuning. Jadi kenapa dia pakai 15? Di sini yang pertama bola merah ada 15 dikombinasi dengan, oke kita undur dikit ya. Oke, biar kelihatan solusinya. Jadi 15 biar nggak nyontek kalian. 15 C2. Kenapa C2? Karena terdiri dari 15 bola berwarna merah dan yang diambil adalah 2 bola berwarna kuning, berwarna merah itu maksudnya. Ada 15 totalnya. Terus dikali dengan yang dicari lagi ini adalah 3 bola berwarna kuning. Di sini diketahui bahwa totalnya ada 5. Jadi di sini 5 C3 sesuai dengan rumus ya. Nah, terus 15 C2 masukkan ke rumus, jadinya itu 15 faktorial per 15 min 2 faktorial sesuai rumus di sini adalah 13 faktorial dikali dengan k-nya lagi, k-nya adalah 2 faktorial gitu ya guys, dikali dengan 5 faktorial per 5 min 3 faktorial tuh langsung 2 aja faktorial, dan juga dikali dengan 3 faktorial lagi ya guys. Terus jawabannya itu nanti bakal ketemu 15 per 13 langsung dicoret ya, jadinya 15 dikali 14 dikali 13 faktorial. Mohon maaf nih ya agak kaku dikit, baru nyoba-nyoba nih. 13 faktorial 2 faktorial 2 kali 1 gitu ya, 13 nya dicoret, jadinya kan ini 14 sama 2 coret 7, terus 15 kali 7 tuh 5 3 105 ya, 105. Ini ingetin dalam kurung dulu. Terus yang ini saya pakai pulpen warnanya beda aja biar beda ya guys. Sorry, pulpen kuning ini biar 5 sorry ini 5 per 2 faktorial 4 kali 3 faktorial itu maksud saya ya. Kita jabarin dulu biar bisa dicoret 2 nya, 2 kali 1 kali 3 faktorial. Nah 3 faktorialnya dicoret ya biar gampangan. Terus ini tinggal 5 kali 4, ini 2 nya coret sama ini 2, jadinya kan sisa 10 nih guys. Nah selanjutnya itu 105 dan 10 ini dikalikan, hasilnya adalah 1050 kayak gitu ya guys ya. Kalau kita lihat solusi, lihat aja, dapat hasilnya 1050 cara ya guys. Oke, selanjutnya next kita akan bahas mengenai, mohon maaf nih salah ngedit saya, peluang kejadian. Nggak kelihatan kuning, ganti pulpen lagi ya, warnanya laser pointer. Peluang kejadian untuk menemukan rumus peluang. Jadi di sini kita menggunakan peluang secara umum. Mengapa? Karena soal peluang ini yang secara umum itu rumusnya adalah rumusnya
Rumusnya adalah PA sama dengan banyak yang diinginkan per ruang sampel gitu. Nah, jadi biasanya di soal-soal UTBK itu ya bahwa kombinasi permutasi itu sering dikaitkan dengan namanya peluang gitu. Jadinya sekalian aja kita bahas di sini peluang. Jadi kata kuncinya peluang suatu kejadian biasanya dikaitkan dengan kombinasi, dan kalau lupa rumusnya, ingat aja kalau peluang itu pasti banyak kejadian per total kejadian ya, secara logikanya seperti itu. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kita ke contoh soalnya biar lebih cepat dapatnya ya. Sekarang di sini contoh soal itu mirip soal UTBK. Mengapa? Biar lebih tertantang aja gitu guys. Oke, di sini lanjut pulpennya warna merah aja. Biar jelas. Sebuah kotak berisi 5 bola berwarna merah, 3 bola berwarna kuning, 2 bola berwarna hijau. Dari kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola kuning. Jadi secara peluang itu sama dengan di sini itu berapa yang diinginkan? Yang diinginkan itu adalah dari kotak diambil 3 bola sekaligus gitu kan. 2 bola merah, berarti di sini berapa? Ada merah 5 kayak tadi itu, masukin kombinasi 5 C 3 ya. 2 bola merah dikali dengan 3 ya. 3 C1 per totalnya. Per totalnya ini adalah 5 tambah 3 tambah 2 itu 5 tambah 5 10 ya. 10 kombinasi 3. Kenapa kombinasi 3? Karena diambil 3 bola sekaligus. Ini yang saya bilang tadi bahwa banyak yang diinginkan dibagi dengan totalnya ya. Nah, kemudian kita hapus dulu di sini. Mohon maaf, ada kesalahan sedikit ya. Jadi di sini kita bagi di sini pakai penghapus dulu biar lebih. Oke, eraser kita hapus dulu ya guys. Oke, nah tanpa berbasa-basi langsung aja kita masuk ke solusi. Saya jelasin dari solusi aja, kayaknya agak ribet ya kalau saya tulis ulang, mohon maaf banget. Oke, langsung. Nah, di sini 5C2 kali 3C1 kali 2C0. Kenapa? Karena di sini dia kan tidak ngambil bola yang berwarna hijau. Jadi kita masukkan 2C0 hasilnya 1 ya. Tidak merubah persamaan sama sekali. Di sini masuk 5 faktorial per 3 faktorial. Ini dari hasil pengurangannya ya. Pengurangan 5 kurang 3 kali 2 faktorial seperti rumus. Kombinasi kali 3 faktorial dikali 2 faktorial nih 3 kurang 1 kali 1 faktorial. Ini 2-nya ini kan 2 kurang 0 ini ya, 2-nya ini. Oke. Terus kali 0 faktorial. Ingat 0 faktorial itu 1. Dibagi dengan 10 faktorial per 7 faktorial karena 10 min 3 itu 7 ya. Terus dikali 3 faktorial. Nah, kemudian setelah dikali dapatlah hasilnya ini ya guys, 30 per 120 dan disederhanakan menjadi 1/4. Sekian video matematika dari kelompok kami.